tak sugih berkah salam dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mundur begini. Ya kurang sesuk. Untung-untung panggil. Banyak iki. Jadwale kok kore. Iki ngono-ngono. Sekali nih kita dipertemukan dengan seniman, dan seniman itu bagi saya hatinya masyarakat, karena selalu saya ulang-ulang Allah menyatakan dalam hadis qudsi, aku di bumi dikenal melalui cinta, dan cinta berbagi pada setiap hati, dan keindahannya di bumi wujudnya adalah cinta. Jadi ini pisang ya, tapi ini satu fungsi dengan makan, yang kedua ini estetis indah ya, seperti ini. Kenapa mesti bentuknya begini? Estetika yang bisa saja berkolaborasi dengan keberadaan yang lain. Jika ini kok, kenapa panganan kok yang dadakno iki jembut apa satu fungsi, yang kedua seni. Ya, apalagi ini jagung. Everything in the world satu fungsi, dua seni. Bagi orang yang beragama tanpa dukungan keindahan maka akan kering. Biasanya digabung dengan tasawuf. Kalau berfikih tanpa tasawuf diikat oleh cinta ke manusia, bahkan lebih jauh ke makhlukan. Dan pagi hari ini sudah jam 2 kurang seperempat, saya berada di Tari Sufi Ginggang Tani, ke tempatnya Mbah Dul. Mana Mbah Dul? Masih di dalam. Dan ini Mas Imam yang punya Alamanda Arch dari Salatiga atau Kabupaten Semarang. Nah, ini Kang Hidayat dari Sanggar Batur Belinge. Wah. Nah, ini Pak Dijabu yang hall 745 pameran di Cepu saat itu, dan sekarang mengikuti roadshow saya menuju ke Graho Bojonegoro ke Pondok Pesantren Nurul Hasan, dan saya diminta oleh Kang Imam malam hari ini untuk ikut melukis. Soalnya disediakan kanvas, disediakan medan matur Mas Imam. Jauh-jauh kita, dan ditemani oleh dari Ansor, ini ada Kang siapa? Harsono. Nah, Harsono beri kan. Nah, ini Kang Harsono, dan nanti pagi insya Allah kita akan perform juga di beliau, karena Kang Zaman sudah jadi kontraktor di maksudnya omahe ngontrak di Karangrayung. Terus setelah datang juga siapa ini? Beriki nah ini Mbah Dul, ini tuan rumah. Monggo Kang Beriki, ini juga Kang Munib ya, yang punya apa? Pengusaha konveksi. Konveksi. Dan tadi juga saya lihat ada usaha mikro di RT yang membangun kios. Dan ini inspirasi yang boleh ditiru oleh RT-RT di seluruh Indonesia. Dan di bawah pohon, di pinggir sungai, kami kira itu tempat yang mahal, yang murah hanya meja dan dibelinya yang paku-pakuan. Dan malam hari ini langsung kita nanti berapa qasidah ini? 2 atau 1? Kira-kira? Apa memang kalau belum ya nanti diulang ya. Dan ini akan diiringi tari sufi. Pertama Rozak dari tari sufi Karangawen, kemudian Kang siapa yang amit-amit
Yatman. Kang Yatman dari sini, kemudian Dakrul, dan juga Mbak Wulan dan Mbak Silmia, juga Silmia dari Semarang, Wulan dari Demak, dan Vina dari Batang, ya, tepuk tangan mereka semua. Ini Umi saya gugah dan saya larang ngantuk. Dan nanti sambil jalan-jalan boleh lihat ini, dan ini diliput oleh Kiai Budi Channel untuk mengabarkan tentang betapa indah bangsa kita yang punya peradaban. Saya selalu terkenang oleh Profesor Dr. Eko Budiarjo pada saat ulang tahun beliau ke-70 ya, mengatakan pada saya, Kiai Budi, negara kalau larut dalam hegemoni politik dan uang melulu panas, hanya melalui budaya sebagai mainstream, sebagai panglima, maka negara ini akan tetap adem, rukun dan oke. Yuk, yuk diklik, kita nanti balik kanan, punya wilayah masing-masing. Dan ini monumental, ini Tari Sufi nanti kesini tidak apa-apa, ya, cari ruang jangan terlalu digelap ya. Sini saya keras dan tidaknya pokoknya manut tuan rumah loh. Seberapa ya, jenengan tanya sama Kang Dul yang seberapa, oke? Ini semuanya dalam rangka Kol Syekh Maulana Rumi, dan kita mengimbangi Tari Sufi. Yuk kita silang bersama. Kita dulu yang merunduk, Tari Sufi nanti menunggu genderang. Yuk kita merunduk dulu ini semua ya. Ya cukup. Selamat untuk panitia Kol Syekh Rumi yang ke-747, Mbah Minto dan kawan-kawan di seberang sana Jawa Timur. Di sini kita terjaga untuk menyemangati diri. Ya, sudah cukup. Kita pembukaan ini sambil nonton. Apa-apa, Ben. Gambaran kita.
tak sugih berkah selalu jadi. Nanti bisa diciptakan pada suatu ketika seperti ini, lebih banyak lagi. Dan itu parade lukis dan Indonesia, saya berharap ayo hal yang biadab dialihkan menjadi beradab seperti ini. Insya Allah bisa mantap, kata Pak Dijabu, untuk membuat Indonesia tetap tentrem damai. Sekian dan liputan ini. Bagi yang komen, kami tidak bisa menjawab satu-satu dan nampaknya banyak yang terjaga ini. Kami tidak bisa, ini mana-mana ditutup ini sangat indah. Lanjut di dalam. Imam. Lanjut di dalam. Iya, Kang siapa? Hidayat. Kang Hidayat, Pak Dijabu. Ya. Umi, terima kasih dengarin ini kuat melek. Yuk kita ya Tari Sufi Nusantara berkah-berkah luar biasa. Tari Sufi Nusantara berkah luar biasa. Selamat datang pada hall yang ke-747 Syekh Maulana Jalaluddin Rumi di Pondok Pesantren Nurul Hasan, Ngeraho, Bojonegoro. Sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Selamat malam, ketemu lagi. Kita bersama beliau Abah Budi Harjono. Pada hari kedua ini kita berusaha bisa ikut berpartisipasi dalam rangka haul Syekh Rumi, yang mana beliau Abah Budi Harjono melakukan ritual gitu, lelaku jalan kaki dari Rumah Cinta di Semarang menuju ke Bojonegoro, tepatnya di Ngeraho, Pesantren Nurul Hasan. Niki Bah, kok Abah sampai segitunya untuk melakukan lelaku seperti itu, gimana sih Bah? Ya, saya itu kan sejak mengajarkan tari sufi satu-satu, kadang ya naik 3, bisa 10, bisa sampai 2000 sekali melatih. Dan di tengah perkembangan itu, tari sufi saya pandang memiliki ketulusan di dalam pelayanan masyarakat. Di samping ada juga yang melakukan secara privasi, tetapi di tengah lapangan, Mas Pak Dijabu, saya melihat putaran itu sebagai luapan gembira atas Rasulullah SAW yang berjodoh dengan peradaban di pengajian-pengajian, khususnya misalnya Maulid. Mereka mengabaikan dirinya, dalam arti kadang nyepeda jarak jauh sampai di tempat, di balik kelelahan bersepeda, menari berjam-jam, dan tidak 1-2 tetapi rombongan. Kadang ya ada ya 1-2 sedikit jumlahnya, tetapi saya sering melihat anak-anak tari sufi itu kakinya seperti apa yang saya alami sekarang, jadi melentung. Dan itu mereka tidak dirasa, itu saya lihat, karena dibalik dia menderita seperti ini masih nari lagi. Dan saya tentu menyaksikan itu langsung, bukan meminjam mata orang lain. Dan saya bergerak dari Rumah Cinta Semarang menuju lokasi pengajian Hall Syekh Rumi. Hanya ada suara dari dalam untuk supaya mengimbangi anak-anak indah itu. Akhirnya saya umumkan, dan Umi tahu baru setelah saya lakukan kemarin itu. Ya juga tetap mohon izin untuk Umi, dan ini malah Umi mungkin kasihan ya melihat suaminya begini, ya akhirnya menemani. Kalau ini saya teruskan ngomong soal cara saya mengimbangi
derita mereka dalam melayani itu, malah saya nanti tidak bisa ngomong, Mas Simar. Saya bersyukur punya hubungan dengan anak-anak yang indah, sehingga saya tidak segan-segan mendatangi rumahnya gitu Pak Di, tahu keluarganya. Kadang-kadang aneh, sampai saya harus melewati hutan, gunungan, rumah mereka tidak seindah yang saya bayangkan. Dan di rumah mungkin gedek bambu, lantai tanah, keluarga yang sederhana. Di dinding itu tercandal tenun, sike, dan itu membuat saya menjadi semangat. Dan saya nyatakan saya gembira atas anak-anak. Kadang tidak hanya soal tari sufi, dia punya grup khabroh seperti di sini, dan itu akan saya kenang terus menerus, dan akan saya samperi. Saya kalau dia sunat ya saya datang, kalau dia jadi manten saya datang. Dan ini cara saya untuk menghormati mereka semuanya itu, gitu kan? Wah, Imam Syafi'i luar biasa. Sampai ya, di ini mereka Pak. Biasa di luar. Sampai ke bawah. Untuk Pak Dejabu, ini karena penderek apa yang luar biasa, senior, pelaku seni budaya, khususnya di kota Semarang, tapi kayak internasional. Untuk nyon sewu panjenengan untuk menderek ke Abah niku, tanggapan panjenengan seperti apa sih Pak? Istimewa Mas, karena ini kan hubungannya Pak Hauna Syekh Rumi ya. Nah, batin saya loh, nah bagi orang kesel kan begitu Mas, tidak apa-apa. Mau melakukan kuno kadang rasa nah ini bentuk-bentuk Abah sendiri menghormati, menghargai, ya kan seperti itu. Mungkin diambil dari pengalamannya, gamane semacam napatilas atau spiritnya itu kan biasa juga. Iki apa meneh kan begitu. Abah iki memang ono wis itu kan seperti itu. Nah, inilah saya tapi sebenarnya tidak jalan kaki kan sejak dulu. Iya. Iya. Seperti itu. Tapi kan layong Pak Biswe kan seperti itu. Ternyata mempunyai misi yaitu setiap titik nanti ada beberapa titik ya pada satu titik nanti di situ ya ono puisi, ono lukis atau ada apa atau tari sufi. Ternyata ada muatan-muatan yang orang mau melaku tok ini. Melaku tok ini mungkin masih kan kayak mau melaku kan gitu. Ternyata ini ada misi-misi hubungannya ya koyok lintas budaya, koyok buyut rukun, nyambangi kan begitu apa ya. Betul. Saya kan ya sangat menghormati ide-ide apa ini. Makanya ya saya melakukan. Padi nanti kancani ini siap ya seperti itu Pak. Saya sangat sama. Untuk perjalanan ini direncanakan ada berapa titik sih Pak untuk transit? Ya sudah saya hitung itu 14 titik. 14 titik. Maka kita bikin persiapan kanvas itu 14 dari Pak Dejabu yang bikin, kita semacam mandiri ya, untuk supaya tidak biaya tinggi ya. Karena Pak Dinis ya dulu saya tahu biasa bikin kanvas sendiri, dan saya juga tahu dengan di rumah juga bikin kanvas sendiri. Nah, gitu ya. Untuk teman-teman tari sufi Nusantara, Caping Gunung di Indonesia, ini sangat menginspirasi ya, terutama bagi saya pribadi. Pada umumnya, mari kita beliau Abah ini sangat luar biasa. Dari ide-idenya, dari untuk sambungnya Serawung, wah itu luar biasa. Bahkan saya tahu sendiri, tahu persis Abah nggak pernah membedakan kasta atau apapun, semua terlampaui oleh Abah. Sangat luar biasa Abah.
Saya sampai tidak bisa ngomong nih, Pak. Mau ngomong apa lagi, Pak? Ya saya sendiri di tengah orang memberi apresiasi, saya juga bilang sama Umi, maafkan aku dalam kaitan aku tanya sama Umi antara perjumpaan dengan proposal. Dia jawabannya tapi tentu ini juga tahu kerja sosial seperti ini, dan tentu itu tanpa dukungan ini tidak bisa. Jadi saya yang penting walau tidak bisa menjadi ibu pejabat, menteri atau gubernur atau presiden, tetapi memang prinsip saya meniru Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disuruh memanggil manusia Fa'adhin Finas. Aku di sini tak ada orang. Masa aku disuruh memanggil, dia sudah pokoknya panggil. Soal yang mendatangkan orang itu aku bukan diri. Kita yang penting berbuat kebaikan untuk yang menebar kemana-mana. Biar Allah. Halumu. Ada tambahan Pak Dejabu? Wah, saya tidak bisa ngomong ini Pak Dejabu. Hubungannya dengan apa menarik itu dari iso orang jadi melihat, jadi menjadikan sebuah kegiatan apa ini menjadi inspirasi itu kan. Makanya yang saya ceritakan tadi medan magnet itu kan bisa dari program, bisa dari apapun yang namanya medan magnet. Ini Abah sendiri kan sudah membuat perilaku magnet, misalnya medan, tapi perilaku budi pekerti, perilaku lagi seperti itu. Ini yang membuat medan magnet juga bisa disebut medan magnet. Jadi yang cocok ya mesti ngambil kan, ya cocok ya bukan kita menyalahkan, tapi kan inilah magnet. Program ini ya ketemu ini gitu. Semua itu akan ketemu pada akhirnya. Kan besar membuat Dan masing-masing. Saya juga bilang ini bahwa gerakan di mana-mana itu karena anak sudah tidak bisa dibopong, digendong, maka saya sendiri seperti ini adalah ngomong anak-anak yang 9 supaya kenal diri lagi, kenal siapapun. Dan saya sempat seperti memperoleh jawaban anakku Sanif itu saat ulang tahun ke-58. Dia bilang dengan bahasa Inggris, panggil di status apa latih bahasa Indonesia. Aku terjebak di dalam wilayah cinta. Setelah aku tanya, kamu kalau nulis gitu apa maksudnya? Aku kesana kesini ketemu semua. Itu jawabannya. Itu saya menyampaikan dan itu diucapkan oleh Hanif. Ketemu saudara. Jadi kesana ketemu Pak D, kesana itu Mas. Itu kan sudah apa yang saya lakukan, memberi ruang kepada dia pada keluasan itu saudara. Ya. Itu Sanif itu saya rasa mewakili dari anak saya yang 9. Ya aku senang bisa ketemu dirimu, senang. Itu senang. Senang ya. Ya, terima kasih. Wah, ini sangat luar biasa. Saya juga tergabah. Itu kamu akan memiliki cara yang sama ketika cucumu sudah lahir. Amin. Oke, pangestune Pak. Itu terima kasih untuk teman-teman semua. Inilah sedikit apresiasi Abah sama khususnya penari suku Nusantara, caping gunungku, semua. Bahkan ya apa ya, saya hampir tidak bisa ngomong, saya apa lagi yang perlu diomongkan. Tapi ininya luar biasa ya.
Monggo. Kita Abah sangat luar biasa. Ya, Terakhir, monggo Abah mau yel-yel atau apa monggo? ya soal ini Alamanda Aceh. Moga. Derek. Ya, Alamanda Aceh berkah-berkah luar biasa ya. Ya. Alamanda Aceh berkah Luar biasa. Matur suwun, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.